Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali pagi ini kepoin desa, kita kepo-kepo tentang desa, kita pengen tahu kabar-kabar tentang desa, kita pengen kepoin desa jadi satu media untuk kita bersama-sama memuliakan desa. Kemarin kita sudah ketemu dengan beberapa narasumber tamu luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu kawan lama konco kampung, Mas Anif Punto. Expert Mas Anif ada di media, dulu di sempat senior redaktur ya di Republika. Terakhir-terakhir ini banyak menulis tentang biografi tokoh-tokoh atau tulisan tentang tokoh-tokoh. Juga ada yang menarik, ini bagian dari kawan lama saya ini backgroundnya bukan ekonomi tapi ngomongin ekonomi syariah dan seterusnya. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngomongin ekonomi desa dan seterusnya. Oke, selamat pagi Mas Anif, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Koco. Semoga Oke, semua sehat Mas Anif, juga. ada yang menarik kita coba ingin angkat obrolan kali ini, membangun kesadaran media memajukan desa. Jadi bagaimana media bisa dimanfaatkan untuk memajukan desa oleh teman-teman di desa, atau kemudian media mestinya mulai melirik desa sebagai satu konten untuk mereka eksplor lebih jauh, karena kalau kita bicara memajukan Indonesia, beberapa tokoh menyampaikan ya majunya desa akan memajukan Indonesia kan gitu. Nah, Mas Ani ada ide-ide atau ada gagasan sebenarnya dengan juga media sosial yang sudah luar biasa melebihi dari jurnalis-jurnalis lebih cepat. Jurnalis-jurnalis mungkin harus berpikir validasi dan seterusnya, tapi teman-teman di media sosial kan lebih pada yang pertama menyampaikan itu jadi kebanggaan dan seterusnya. Berbagi cerita, Mas Anif, monggo. Ya, Matur nuwun. Jadi kita emang lagi memasuki sebuah fase di mana media mainstream ini mengalami ujian berat, ya. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama tentu karena mainstream yang saya maksud lebih pada koran, majalah, mungkin TV juga. Yang online mungkin agak beda karena justru di sini trennya adalah ke online. Media cetak ini ibaratnya sudah jam 5 sore lah, menjelang maghrib. Gitu ya? Ya, mungkin menjelang tidak maghrib, lama kan? lagi. Nunggu azan aja nih. Iya, sambil ngopi nunggu azan. Itu mungkin nggak lama lagi lah ini usia media cetak ini. Kalau kita lihat sekarang apalagi adanya COVID ini, wah ini ujian yang tumpang tindih gitu loh. Jadi kalau tinju itu dikasih jab, dikasih uppercut dan lain-lain. Karena kebutuhan akan biaya operasional besar, sementara pemasukan juga nggak ada. Kalau kita lihat sekarang jumlah halaman aja, kalau koran itu sekarang koran yang paling top itu cuma 16 halaman tiap hari. Dulu sempat 40, 44, 48, sekarang 16. Yang 12 lebih banyak lagi. Majalah juga kita bisa tinggal hitung dengan jari. Kalau majalah yang umum itu ya mungkin tinggal 1-2. Sekarang majalah yang yang punya niche tertentu itu yang masih hidup, dan itu pun hidupnya dari award-award yang dia berikan misalnya, dan Infobank Award, SWA Award, hidupnya lebih banyak dari situ daripada dari iklan. Nah ini memang ujian yang berat. Dan sekarang memang lagi saatnya media online, bahkan juga medsos. Kalau kita amati dalam beberapa tahun belakang ini, kadang-kadang media medsos itu malah lebih dulu
eh, dalam pemberitaan dibanding media-media mainstream gitu ya. Jadi misalnya media mainstream itu justru mengutip apa yang ada di media medsos. Misalnya siapa Yusril gitu ya. Dia nulis di Twitternya, itu dikutip. Nah, kan ini udah zamannya udah ada agak kebalik nih. Atau mungkin kalau dulu orang berbagi berita karena dapat dari mainstream, sekarang justru mainstream mulai memperhatikan yang dari media sosial itu ya, termasuk TV juga iya. ada ngambil acaranya dari TikTok, dari Instagram yang seru-seru gitu ya. Ya, acara TikTok dipilih terus ditampilin di TV. Bahkan sekarang kemarin sempat jadi perdebatan yang menarik ketika siapa itu Deddy Corbuzier mewawancarai Siti Fadila. Siti Fadila. Ini jurnalis asli kemana ini? Kok malah jurnalis medsos yang jadi jurnalis dulu. Iya, artinya dia medsos itu menjadi sesuatu yang penting pada masa sekarang. Pada saat-saat tertentu dia bisa mengungguli media mainstream gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan yang berat juga bagi teman-teman yang masih di media mainstream. Tapi kalau kita kaitkan dengan desa gitu ya, memang ada kecenderungan yang masih hidup untuk media mainstream terutama koran itu adalah yang di daerah malah. Kalau yang umum nasional itu malah berat. Yang di daerah misalnya radar-radar terus tribun itu dia bisa hidup di daerah. Ya dia tentu punya cara bagaimana mengakali mencari duitnya ya. Tidak perlu saya ungkapkan di sini mungkin karena itu ada rahasia masing-masing gitu ya. Punya caranya sendiri lah untuk penghidupan. Punya cara sendiri ya, punya kiat tersendiri lah daripada yang di pusat. Nah itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di desa karena mereka kan lingkupnya kecil ya. Daerah liputannya kan enggak nasional, dia selalu akan mencari berita-berita yang localized. Nah ini kesempatan juga bagi desa untuk bisa menampilkan diri di media mainstream. Memang secara kasta itu banyak orang masih sedikit menempatkan media mainstream itu di level yang lebih tinggi itu secara kasta gitu. Kalau misalnya kita menulis bisa dimuat di koran gitu, rasanya masih lebih puas daripada di online. Itu banyak orang yang satu kebanggaan ya Mas. Saya masih ingat waktu itu jadi mahasiswa terus bikin tulisan kita kirim ke redaksi terus keluar di Kompas itu bangganya umum di clipping dipamerkan ke teman-teman gitu. Sekarang kalau mau nulis aja di blog gitu kan juga. Oke, lanjut Mas. Jadi sekarang punya media yang banyak kita untuk menampilkan tulisan saya, tulisan kita. Tapi tadi kalau bisa dimuat di mainstream apalagi koran besar, tetap aja kebanggaan itu masih muncul di kita. Jadi kalau misalnya dari desa itu bisa dimuat berita-berita positif maupun negatif juga ya, karena adanya dana desa ini kan bisa jadi dua sisi juga, yang satu bisa positif, yang satu nggak siap menjadi negatif. Mungkin Mas Koco lebih tahu lah ini. Nah, tapi saya tak potong sih. Kalau TV Desa memang komitmen kita sama seperti teman-teman di komunitas Temanggung itu adalah mengabarkan yang baik-baik saja. Jadi kalau dana desa ono kades yang korupsi atau ketangkep di karaoke dan seterusnya, nggak mungkin masuk berita di tempat kita. Tapi ketika teman-teman kades inspiratif, itu bagian yang akan kita coba eksplor. Lanjut, Mas Ani. Ya emang kadang-kadang kita perlu banyak berita yang positif karena sebetulnya di dunia ini kan lebih banyak yang positif daripada yang negatif. Bahkan di jurnalistik pun yang dulunya itu alirannya bad news is good news,
Ya. sekarang juga mulai bergeser juga. Artinya ada juga good news good news juga, apalagi itu berita-berita yang inspiratif ya. Kalau kita lihat di media ekstrim pun selalu ada tulisan-tulisan yang inspiratif gitu, baik dari masyarakat desa, masyarakat kota, orang kecil, orang besar, yaitu memberikan nilai tersendiri bagi sebuah tulisan. Dan saya kira kalau memang mau uh, selalu memberitakan sesuatu yang positif dan inspiratif itu juga sebuah pilihan juga, karena Ya. justru di situ itu kalau kita tetap bisa menyeleksi berita yang positif tapi memang benar-benar positif yang nggak rekayasa menjadi Ya, inspirasi, betul. itu juga punya nilai tersendiri juga yang akan disukai oleh pembaca maupun pemirsa gitu kan. Mas, kalau kita melihat ini kan Mas Hanif pasti sebagai orang yang cukup lama di media kan juga pasti mengikuti perkembangan-perkembangan update-nya. Kalau kita bicara tentang kesadaran atas media, artinya kan dulu mungkin tidak terlalu banyak tokoh-tokoh atau para pengambil kebijakan itu yang kesannya itu pengen menampilkan diri atau pengen selalu kelihatan dan seterusnya. Tetapi dalam politik saat ini kan juga itu jadi momentum juga untuk personal brandingnya dan seterusnya. Tapi kita bukan bicara personal brandingnya, tapi lebih pada bicara dalam koridor desa nih. Menurut Mas Hanif, apakah teman-teman di desa ini sudah cukup sadar media atau merasa menyadari bahwa ada kebutuhan media termasuk memanfaatkan media-media yang ada, atau mereka masih belum juga belum juga melihat ini sebagai satu kebutuhan atau satu keharusan bahwa dia perlu mengabarkan kondisi-kondisi desanya dan seterusnya. Ya, emang akan selalu ada ini ya yang sudah maju sama yang belum. Saya mungkin sudah agak lama pengalaman saya yang tahun 2013 di Temanggung, kan saya banyak mengunjungi desa-desa gitu ya, bahkan desa yang terpencil itu. Ya mungkin saat itu 95% desa ya nggak begitu peduli dengan media gitu ya. Tapi belakangan ada kecenderungan bahwa ini lebih didukung oleh medsos sebetulnya atau media online gitu ya. Desa-desa juga mulai menampilkan diri, terutama desa-desa yang punya inovasi terutama terkait dengan wisata. Kalau saya amati di beberapa desa, terutama di Jogja yang punya lokasi wisata yang dahsyat gitu ya. Mereka punya keinginan agar desanya itu tampil di umum sehingga nanti akan banyak wisatawan yang datang. Nah itu dari satu sisi aja ya. Jadi memang ketika desa itu mulai aktif mempromosikan diri dalam tanda petik, itu menjadi sesuatu yang berarti bagi masyarakat umum untuk mengetahui. Saya kira kesadaran itu perlu terus ditampilkan. Cuma kalau desa itu dalam tanda petik belum bisa mengoptimalkan apa yang dia miliki, sehingga ya bekerja sebagaimana biasa aja, itu mungkin juga dia tidak punya keinginan juga untuk tampil di media, atau mereka juga ingin sesuatu yang bisa dipamerkan ke masyarakat lain. Artinya memang ketika memang nggak ada sesuatu yang istimewa, ditambah lagi nggak ada kreativitas, ya memang tidak layak atau tidak ada yang bisa dikabarkan di media gitu ya Mas ya? Kira-kira begitu. Cuma sekarang kan ada kecenderungan dari arus bawah gitu ya. Tidak semua itu dari perangkat desa, kepala desa, tetapi juga dari arus bawah yang bergerak sendiri. Misalnya kalau di Temanggung itu kan ada arus bawah yang diinspirasi oleh teman dari desa lain bahkan,
yang ada pasar apa itu namanya? Pasar Papringan. Pasar Papringan. Itu kan Ya. bukan dari desanya sendiri, tapi Bukan dari masyarakat desanya, bawah. bukan dari pemerintahan, pemerintah kabupaten juga, tapi lebih pada inisiatif lokal Inisiatif dari lokal ya. lokal leader ya. Artinya memang ada inspirator atau penggeraknya di lokal itu ya, Mas ya. Ya, itu yang saya kira perlu kita tumbuhkan juga ya. Berarti artinya jangan semuanya tergantung dari aparat atau kepala desa, tapi kita bisa menggerakkan masyarakat di bawah untuk bisa memajukan desanya gitu. Nah, itu kolaborasi itu nanti akan jadi bagus karena ya mungkin tidak semua kepala desa punya visi yang ke depan gitu ya. Bahkan masyarakatnya justru yang punya visi ke depan, dan saya kira bukan banyak, mungkin ada beberapa, banyak sedikit itu relatif ya. Ada beberapa orang yang kembali ke desa itu ketika dia sudah cukup matang di kota, di Jakarta atau di mana, terus dia kembali desa untuk membangun desanya sendiri. Itu juga udah ada beberapa yang berhasil juga saya kira. Nah, yang seperti itu kan sudah muncul kesadaran media. Kalau dia udah pernah di kota besar, tentu dia kesadaran medianya juga udah muncul dan dia cukup percaya diri bahwa itu memang pantas untuk diberitakan, disampaikan ke masyarakat umum dan lain-lain. Oke, Mas. Tadi sempat disebut ketika kemudian bicara ke media, kemudian sosial media mungkin menjadi opsi awal dari teman-teman dan seterusnya. Pengalaman Mas Hanif juga yang saya tahu kan juga punya institusi untuk yang bicara tentang edukasi media dan seterusnya. Apakah kemudian penyadaran atau kemudian mengajak teman-teman di desa itu untuk mengeksplor potensi desanya dengan media sosial sekalipun, itu memang perlu edukasi khusus atau perlu literasi khusus atau perlu pelatihan khusus, atau sebenarnya ya ketika kemudian kita bisa memberikan ruang mereka untuk mendapatkan manfaat secara tidak langsung dan seterusnya, maka itu akan tumbuh. Menurut Mas Ani? Ya, literasi itu memang menjadi kata kuncinya ya. Waktu saya jadi ketua FIKT ya, Forum Ikatan Kadang Temanggungan, yang meneruskan sebelumnya, kita kan selalu membuka perpustakaan gitu di desa-desa. Kalau bisa yang di pelosok. Kenapa? Karena kita ingin memberikan pelajaran literasi secara tidak langsung pada masyarakat desa. Memang saat itu menjadi perdebatan. Loh, masyarakat desa itu kan literasinya rendah. Kenapa harus diberi perpustakaan, nanti nggak dibaca? Nah, logikanya kita balik. Kalau masyarakat desa tidak pernah dikasih perpustakaan, maka dia akan semakin terpinggirkan. Karena itu kita perlu kasih perpustakaan agar masyarakat mereka, terutama anak-anak, itu mulai terbiasa dengan membaca gitu ya. Saat itu kan mungkin 5-10 tahun lalu internet belum banyak juga. Jadi kita mendidik literasi itu dari buku-buku. Memang tidak semua berhasil juga. Jadi kalau masyarakat desanya itu terutama anak-anak muda punya antusiasme tinggi terhadap literasi, itu sampai sekarang perpustakaannya masih berdiri, bahkan beberapa sering mendapat penghargaan baik di tingkat Temanggung maupun di Jawa Tengah gitu ya. Nah, memang tidak semuanya saya katakan tadi berhasil juga, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa literasi itu perlu kita tanamkan ke semua desa yang sepelosok mungkin, karena dari situ akan timbul minat baca yang tinggi, karena maju tidaknya sebuah negara itu kan tergantung dari tingkat bacaannya seperti apa. Nggak ada negara yang maju yang masyarakat elitnya tidak pernah membaca kan, itu seperti itu. Bahkan kalau kita level ke pendiri bangsa kita itu kan semua intelektual semua, yang bacaannya mungkin bukunya tebel apa, dan itu bukunya bukan
bukan buku bahasa Indonesia karena saya itu Indonesia belum punya buku ya, itu buku bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa mana aja. Nah itu literasi itu memang perlu ditanamkan agar kesadaran media di pedesaan muncul gitu. Mungkin itu Pak Koco. Oke. Ini tadi kita bicara tentang bagaimana teman-teman di desa sadar media. Sekarang kalau kemudian kita melihat ke perusahaan medianya, artinya sadar medianya itu media sadar bahwa desa ini menjadi sesuatu yang menarik nih. Tetapi tidak mesti hanya ya karena sekarang gencar ngomongin dana desa terus hanya dana desa melulu dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau Mas Ani melihat apa teman-teman di media sendiri sekarang apakah cukup cukup ada ketertarikan untuk kemudian melirik isu-isu pedesaan, Mas? Kalau saya amati di media mainstream, kayaknya belum banyak berubah lah. Jadi isu-isu pedesaan itu masih menjadi isu elit pinggiran itulah, yang belum bisa masuk ke sebuah perbincangan besar gitu ya. Ya memang sekali-kali ada dimuat tentang bagaimana sebuah pedesaan bisa maju, tapi itu masih relatif jarang lah kalau saya amati ya. Bahwa pemberitaan itu dipicu oleh dana desa, itu yang sekarang justru menjadi isunya lebih ke situ, bukan bagaimana pemberdayaan desanya, tetapi bagaimana dana desa itu bisa dioptimalkan secara bagus apa enggak. Jadi ya mungkin karena udah lama ya dalam pikiran media itu bahwa desa ya pinggiran aja, belum masuk ke wilayah inti yang menjadi perbahasan serius. Saya kira itu, kalau jangan-jangan saya salah gitu ya, tapi secara pengamatan saya kok tidak jauh dari seperti itu. Masih belum menarik gitu ya kemudian. Berarti TV desa termasuk bagian yang merintis atau masuk di wilayah-wilayah yang belum banyak orang tertarik ini. Iya. Jadi kalau ini jadi tantangan. Nah, kalau di tulisan siapa itu yang ada istilahnya samudra biru, jadi kalau kita mau bermain bisnis itu ada dua pilihan. Kita mau di istilahnya bloody red, di wilayah yang berdarah-darah karena persaingannya sangat ketat, atau di blue ocean. Nah, istilahnya blue ocean. Blue ocean itu sebuah wilayah yang belum banyak pesaing. Kalau kita bahasa sekarang itu mungkin main di nice gitu, diceruk gitu ya. Nah, ini blue ocean ini yang sudah dimasuki oleh TV desa. Cuma masalahnya kan belum banyak pesaing kan. Masuk di lapangan yang masih kosong gitu ya. Masuk di lapangan kosong. Masalahnya iklannya belum banyak yang mau tampil di situ. Nah, ini bagaimana meng-create pendapatan lah, bukan hanya iklan ya. Karena bagaimanapun kan sebuah media itu nggak bisa lepas dari bagaimana dia meng-create pendapatan. Ya, betul. Tumbangnya banyak media itu kan karena pendapatannya tidak bisa menutup biaya operasional. Nah, ini bagaimana TV desa ini ketika sudah masuk di wilayah blue ocean, tetap harus survive. Memang mungkin perlu punya banyak tabungan kesabaran ya. Jadi kesabaran dan harus banyak energi darah yang harus ditumpahkan. Iya. Jadi, alhamdulillah Mas, alhamdulillah tanggal 16 besok kita genap 6 tahun, kita masih bisa eksis, dan ini juga malah menambah coverage siaran dan kekuatan siaran. Jadi semoga main kita di blue ocean tadi istilahnya Mas Hanif itu pilihan yang benar, artinya tersesat di jalan yang benar sehingga kita masih bisa ini. Media sekarang ini kayaknya dengan kalau yang tadi Mas Hanif sampaikan bahwa koran-koran lokal ternyata malah masih bisa bertahan daripada koran nasional dan seterusnya.
apakah memang ini ada apa new normal, artinya ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa kalau dulu kita bicara globalisasi, ya sekarang ini deglobalisasi, artinya kita harus sudah mulai berpikir atau memainkan bergerak dalam wilayah-wilayah terbatas yang kemudian itu justru jadi poin kekuatan kita gitu kan, artinya kita konsentrasi urus desa, bahwa kemudian ada koneksi desa ke kota sampai ke luar negeri itu bagian yang lain, tetapi bahwa memikirkan lingkup yang spesifik itu menjadi satu keharusan terkait dengan tatanan dunia baru pasca COVID. Ada ada pesan-pesan khusus atau ada ide-ide khusus urusan media, Mas Ani? Ya, kita emang kita lihat secara keseluruhan Indonesia ya, kita belum pernah berada pada masa fase puncak dari literasi. Dalam artian ini, kalau kita lihat di Jepang, di Korea, bahkan mungkin di Malaysia ataupun India itu oplah koran di sana itu pernah mencapai jutaan gitulah. Mungkin India itu bisa 4 juta itu hal yang biasa gitu. Jepang juga 2-3 juta atau berapa saya agak lupa 5 jutaan. Nah, kita ini belum sampai di fase itu. Oplah tertinggi mungkin saat itu 10 tahun yang lalu gitu 600.000 atau 700.000 gitu ya. Belum ada yang tembus jutaan. Nah, sementara ini belum sampai puncak, sudah dilibas oleh media online. Jadi ini kalau kita lihat dari sejarah media itu kita belum pakai sampai puncak udah dihabisin. Nah, terus kembali ke tadi bagaimana media-media lokal itu bisa, mungkin kalau sekarang media nasional itu jam 5 sore, mereka baru jam 4 sore gitu. Jadi masih agak lama daya hidupnya gitu ya. Nah, itu pernah ada pendapat, saya nggak tahu itu apakah survei apa enggak, saya agak lupa gitu. Jadi perkembangan online itu di daerah ini 5 tahun lalu ya, mungkin sekarang juga sudah beda lagi posisinya. Perkembangan online itu lebih lambat di daerah. Jadi orang kecenderungannya masih baca koran. Nah, koran itu masih jadi pendamping bacaan. Karena kalau kita lihat sekarang, kita petakan itu orang yang baca koran itu kan orang yang 50 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas. Itulah kenapa karena korannya sekarang sudah di seluler, Mas. Ya, justru itu. Orang yang baca koran itu sudah 50 tahun ke atas. Kalau dulu waktu seangkatan kita gitu ya, kita kuliah, lulus, kerja, nikah, kira-kira gitu ya. Begitu nikah, itu kelas-kelas menengah itu terus langganan koran. Itulah kenapa koran saya itu pernah naik gitu ya. Tapi sekarang kan nggak ada kamusnya. Anak muda yang nikah terus langganan koran kan nggak ada. Jadi koran nggak ada pelanggannya, pelanggan koran adalah kita-kita, sisa-sisa Laskar Fajar. Artinya nggak ada kasta tertentu yang kemudian menunjukkan kelasnya itu karena sudah mulai langganan koran gitu ya. Kalau dulu kan mulai langganan koran, berarti hidupnya udah stabil kan gitu. Betul itu. Nah, itu kan 50 tahun ke atas pelanggan. Nah, yang di daerah mungkin karena lebih lambat penetrasi internetnya, mereka masih baca koran sehingga koran daerah masih bisa hidup. Tetapi sebetulnya hidup koran daerah juga bukan dari pembacanya, cuma dari iklannya. Nah, kebanyakan teman-teman koran daerah itu banyak bekerja sama dengan Pemda. Bagaimana dia mungkin memberitakan program-program Pemda, terus mungkin pelanggannya juga dari Pemda. Nah, itu banyak kan di situ, area permainannya di situ. Sementara kalau yang pusat sudah agak beda area permainannya untuk
mendekati ke kementerian itu juga udah cara berpikirnya dari kementerian juga udah tidak seperti 10-20 tahun yang lalu. Tapi di daerah masih sama, hampir sama lah, tidak banyak berubah. Itu yang bisa menjelaskan kenapa koran daerah masih sedikit eksis dibanding koran nasional yang mungkin makin lama makin hilang dan semua akan ke e-paper. Nah, e-paper kan sekarang repot juga, Mas. Jadi kalau kita ikut grup-grup ya, itu kan sering dikirim e-paper. Nah, kalau misal artinya nggak fair teman-teman ketika berlangganan mestinya hanya untuk keperluan sendiri, kemudian di-share ke banyak orang, ya yang langganan cuma satu tapi yang baca jadi ribuan orang gitu ya. Nah itu justru di situ. Jadi ketika misalnya saya langganan kemudian saya share ke banyak grup itu kan yang baca mungkin orang 2.000, yang bayar cuma saya misalnya gitu ya. Iya. Tapi itu di satu sisi juga mungkin bagus juga. Karena kalau orang bicara tentang iklan itu kan sebanyak-banyaknya yang melihat gitu ya. Jadi kalau langganan satu tapi yang baca 2.000 kan iklan juga seneng. Mungkin itu bagaimana caranya menjual aja. Yang kedua juga koran itu kan punya visi misi sendiri. Gitu ya. Jadi dia punya visi pemberitaannya seperti ini. Ada ideologinya gitulah. Nah, penyebaran ideologi ini juga mungkin menjadi penting juga bagi koran. Jadi meskipun pelanggannya satu tapi di-share ke mana-mana, pembacanya menjadi 2.000, itu ya oke aja mungkin ya, sebagian mungkin begitu. Yang penting ideologi yang dia sampaikan lewat berita yang disajikan itu sampai ke masyarakat. Kalau yang Mas Anif sampaikan kan mungkin karena memang basicnya di koran, artinya media cetak, mungkin ya memang suka nggak suka yang seperti tadi Mas Anif sampaikan ya ini udah mulai jam 5 sore, mungkin udah 5:30 lah. Artinya gaya hidup baru kita sekarang ini adalah mulai bicara paperless, mulai mengurangi kertas. Itu kemudian jadi reason untuk kemudian larinya ke e-paper dan seterusnya. Tapi memang kalau yang tadi Mas Hanif sampaikan, ketika kemudian ada konsentrasi ke situ sementara habit atau moral dari teman-teman ketika masuk itu tidak berpikir bahwa oh ini bagian dari kita berlangganan itu supaya ini tetap eksis. Nah, ketika kita langganan kita bagi-bagikan ke yang lain tanpa kemudian menyampaikan untuk ngajak langganan ya jadi parah juga ya. Artinya new normal itu kan juga perlu new norma dan new moral mungkin kali. Apa gimana? Atau mungkin yaitu resiko bisnis. Artinya dalam konteks bisnis kan memang akan ada sesuatu yang baru yang membunuh yang lama dan seterusnya. Mas Andi melihatnya seperti apa? Tapi sebelum itu aku perlu baca teman-teman yang udah chat di YouTube, Mas. Ada Mbak Siti Fatimah, ini siap hadir, Mas Topo, Susilo menyimak. Kemudian dari Zoom ada Mas Andi, ada Bang Andi yang dari Sulawesi kemarin juga gabung ke kita. Selamat pagi Bang Andi, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Kartika Mutiara Sari, ini baru gabung juga. Ada Mas Ipang di Zoom kita. Nanti kita teman-teman yang ada di Zoom kalau ingin ikut menyampaikan sesuatu, raise hand di partisipan atau bisa videonya di on kan, melambaikan tangan untuk saya bisa on-kan on-kan kameranya supaya nanti bisa masuk. Dan syarat untuk teman-teman yang bergabung, posisi kameranya di landscape supaya nanti masuk di channel kita menjadi lebih oke. Kira-kira itu. Oke, Mas Hanif, kita lanjutkan tadi. Memang gaya hidup baru ini kan sudah mulai tentang bagaimana efisiensi, mengurangi bahan bakar fosil, kemudian paperless dan seterusnya. Ini jadi tantangan-tantangan lain yang menarik saya pikir Mas Andi untuk kemudian kita bicara
media atau bisnis medianya. Ya, Iya, emang Mas. paperless sekarang menjadi gaya hidup baru sebetulnya ya. Hmm. Apalagi dengan adanya COVID ini. Ya. Bahkan dalam transaksi uang pun sekarang sudah mulai banyak yang mengurangi pakai duit ya. Mulai pakai duit. Nah, ini kan intermezzo aja. Sekarang lagi akan terjadi perang juga ini antara Amerika dengan Cina dalam hal mata uang digital. Jadi di Amerika itu Facebook dan kawan-kawan itu sedang menciptakan uang digital yang mungkin kayak Bitcoin gitu ya, tapi itu bukan uang untuk transaksi, tapi uang untuk untuk transaksi, bukan investasi. Kayak Bitcoin itu kan lebih banyak investasi gitu ya. Nah, kalau ini transaksi. Jadi Facebook dan kawan-kawan itu ada perusahaan banyak di Amerika itu akan menciptakan uang virtual yang namanya Libra. Nah, di Libra ya. Nah, di Cina ini juga sedang akan mengannounce harusnya awal 2020, tapi mungkin karena COVID jadi mundur. Dia akan mengannounce renminbi. Jadi belum ada namanya. Kalau yang Amerika ini udah ada namanya ya. Kalau yang Cina belum ada. Nah, Amerika memang tipikalnya kan memang swasta ya. Jadi yang bermain itu adalah swasta. Sementara kalau di Cina ini lebih banyak ke pemerintah. Jadi nanti transaksi keuangan itu sudah pakai digital ya. Kalau kita mau transfer uang ke Amerika, ke Eropa itu biayanya bisa sangat rendah karena uangnya sama yang ada di digital itu. Nah, itu sebagai gaya hidup baru ini yang akan jadi pertempuran yang ramai. Kalau yang Libra kan dia basisnya itu pemakai Facebook yang 1,5 miliar itu belum masuk di literasi keuangan. Jadi kalau nggak salah kan 2 atau 2,5 miliar membernya Facebook, tapi ada 1,5-an yang belum masuk di inklusi keuangan. Nah, ini jadi basic mereka untuk database mereka. Sementara Cina ya database-nya kan penduduk mereka yang sangat banyak. Nah, ini nanti akan terjadi pertempuran menarik. Nah, ini kembali ke media memang akan bergeser ke digital ya. Mungkin koran, majalah itu kan ada persentuhan dalam pembuatan maupun distribusi, ada persentuhan dengan tangan itu kan sekarang mulai dihindari tuh. Persentuhan dengan tangan itu. Kadang-kadang ketemuan orang pejak salaman aja dihindari. Iya, betul. Udah gini dia langsung mundur, wah kayak kita ini penyakit apa gitu kan. Nah, itu kayak hidup baru udah nggak bisa kita ingkari gitu. Nah, kalau saya kemarin buka di The Guardian gitu ya, koran di berbahasa koran di Inggris gitu ya. Nah, di online-nya itu ketika kita apply untuk jadi membernya, itu ada pilihan mau nyumbang $5, $10 atau berapa. Jadi kita bisa memilih mau nyumbang berapa di situ, karena dia terus terang juga bahwa operasional itu membutuhkan dana besar. Kalau Anda ingin menikmati berita-berita yang berkelas, itu kita juga butuh tenaga berkelas yang mungkin bayarannya juga berkelas juga. Sehingga kita diminta untuk turut lah gitu. Istilahnya apa ya, bukan menyumbang, tapi ya kayak langganan gitu. Tapi bebas, kita bisa milih, bahkan nggak bayar pun ya nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau kita ini terus wah nih orang sing bayar ya orang sam bayar. Tapi biasanya kalau kesadaran literasinya tinggi ya kita ikut partisipasi meskipun dalam rupiah yang berapa gitu. Nah, itu cara-cara media untuk bisa survive di era digital ini, di era tanpa kertas ini. Nah, tantangannya semakin banyak, tapi biasanya kreativitas untuk menciptakan peluang kan juga akan selalu ada. Artinya yang menjadi menarik adalah bagaimana kreativitas dari teman-teman kemudian memanfaatkan media sesuai dengan targeting, sesuai dengan kapasitas dukungan yang dia punya ya. Artinya ibarat kata
Ya kalau memang secara finansialnya terbatas, mungkin menggunakan media sosial. Kalau mungkin agak lebih, mungkin bisa punya page landing website sendiri atau apa dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa dikerjakan kalau bicara tentang masyarakatnya. Bicara tentang medianya, memang desa belum jadi isu yang menarik. Kalau yang saya tangkap yang tadi disampaikan Mas Hanif, artinya memang uh, bermain di pembicaraan tentang desa untuk media masih jadi tempat yang sangat blue ocean tadi, atau lapangan hijaunya masih sangat digelar, cuma memang butuh kesabaran, butuh kesabaran untuk kemudian kita tetap bisa konsis di situ. Ada Mas Ipang ini yang udah kelihatan gambarnya, ada logo perusahaannya segala macam. Mungkin ada yang ingin disampaikan menyangkut media ini. Kita lagi ngobrolin tentang media, mungkin Mas Ipang ada yang ingin diberikan respon bagaimana sadar media dari teman-teman dari masyarakat sadar media, atau dari medianya sadar keperluan desa dan seterusnya. Silakan Mas Ipang, ada yang ingin ditanyakan ke Mas Hanif atau ada ingin yang diperdebatkan, dipertanyakan? Bisa aja nih beda pendapat karena tokoh kita. Monggo Mas Ipang. Oke. Makasih. Untuk media sih memang saat ini sangat luar biasa ya Mas ya. Jadi media itu, internet ya khususnya itu sekarang udah jadi kebutuhan pokok untuk masyarakat kita, bukan lagi kebutuhan sekunder atau tersier. Jadi dengan adanya COVID ini, saya sendiri sebagai orang IT ya Mas ya, itu mulai keteteran dan mulai diminta dari kantor gitu untuk merubah semuanya itu lewat media gitu loh. Jadi mungkin ya memang udah saatnya desa-desa itu, media itu bukan hanya sebagai untuk nonton Facebook saja atau nonton Twitter atau yang lain gitu loh. Jadi memang harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa. Banyak hal yang bisa digunakan. Misalkan menjual untuk hasil taninya lewat internet, bisa mau menggunakan yang sudah ada atau mendevelop sendiri. Cuma tantangannya itu kalau ngedevelop sendiri bagi masyarakat desa itu kan teknologinya mereka yang bingung mau bikin apa gitu loh. Dan setelah itu yang jadi masalah bagi orang desa itu adalah bagaimana cara memaintain teknologi itu. Jadi memang orang Indonesia itu masih pada taraf kita sebagai pengguna, belum kita sebagai yang mengaturnya. Nah, kita harus benar-benar belajar untuk bagaimana sih cara penggunaan media itu yang bagus. Bukan hanya menggunakan aja, tapi menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupannya sendiri sih, kalau bagi saya. Oke, Mas Oke, terima kasih Mas Ipang. Jadi memang COVID merubah banyak hal. Tadi Mas Arif juga sudah menyampaikan bahwa kemudian secara media pun kemudian suka tidak suka juga kita harus mengikuti dengan baik semua lini-lini artinya semua jalur-jalur distribusi media coba kita ikuti dengan baik. Coba balik lagi, memang ini ada satu bagian dari sadaran media yang kita obrolkan hari ini. Sadar medianya mungkin teman-teman di desa sudah mulai sadar perlu media dan menggunakan media-media sosial. Mungkin kalau Mas Hanif tadi menyampaikan itu, dan ini sudah mulai terlihat melakukan update status di Instagram kita. Saya salah satunya kemarin bisa menemukan kepala desa yang nge-lockdown kampungnya, dan ternyata itu anak dari teman saya yang sekarang jadi kepala desa gitu kan. Itu juga dari sharing di WA, saya cari ini sumbernya dari mana, ketemu dari Facebook, akunnya ini dan seterusnya. Akhirnya kita bisa connect, kita bisa ketemu dan kita bisa mengeksplor lebih lanjut. Ini menarik. Mas Hanif, dari ini juga hadir Mas Dimyati Dahlan, penggerak aktivis pedesaan, mungkin nanti bisa menyampaikan bagaimana teman-teman ini di desa ini mulai sadar media dan seterusnya. Mbak Kartika, matur nuwun sudah bergabung di forum ini.
Mas Anip, silakan Mas Anip. Aku diberikan gambaran ini kondisi artinya diberikan tanggapan apa dari fenomena-fenomena yang ada seperti ini. Mungkin karena kita TV desa ini atau kepoin desa ini lebih pada yang utamanya adalah yang di desanya atau memuliakan desa. Mungkin ada saran-saran best practice dari Mas Anif tentang bagaimana teman-teman di desa, bagaimana masyarakat desa, bagaimana aparat desa itu membangun kesadaran media. Silakan Mas Anif. Ya, saya kira sudah cukup banyak sebetulnya ya desa-desa yang memiliki website gitu ya, dan dia bisa mempromosikan, memberitakan apa-apa kegiatan yang ada di desa itu. Kalau kita lihat, ini saya juga kebetulan lagi coba buka-buka gitu ya, cukup banyak yang penyajiannya juga sudah cukup lumayan. Artinya dari sisi konten, dari sisi tampilan dan lain-lain itu juga sudah banyak yang menarik, dan itu saya kira perlu diduplikasi atau menjadi benchmark bagi desa-desa yang belum mempunyai website, dan saya kira masih banyak yang belum punya website dibanding yang sudah punya website. Ada beberapa website yang bisa jadi benchmark menarik, sehingga ini penting karena apa yang ada di desa itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini sebagai juga wujud transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah desa terhadap rakyatnya. Bagaimana dia mengelola dana desa, bagaimana dia menginspirasi masyarakat untuk membangun, bagaimana dia mengatasi berbagai problema, misalnya kayak tadi ketika ada COVID, desa harus seperti apa, dan itu bisa ditampilkan di websitenya, dan itu bisa jadi kalau memang itu banyak yang membuat inspirasi masyarakat lain, bisa ditiru oleh desa-desa lain gitu. Jadi website ini menjadi salah satu pilihan juga bagi desa. Saya kira kalau dari sisi dana ini nggak banyak. Mungkin bikin website itu sekarang 2-3 juta udah bisa untuk sekedar kalau tampil aja dengan foto dan teks yang nggak banyak. Nah, tinggal bagaimana memaintainnya. Ini kalau pengalaman kita membuka perpustakaan desa di mana ada yang berhenti, ada yang terus, nah ini tidak jauh beda saya kira. Jadi web ini juga harus punya kesadaran dari masyarakat, bukan hanya dari kepala desa, untuk terus memaintainnya sehingga menjadi hidup. Ini kan bisa juga membuat masyarakat menjadi lebih aware terhadap desanya ketika dia melihat perkembangannya seperti ini. Karena kalau tidak ada media penyampaian, mungkin ada sebuah desa yang wilayahnya kan sangat luas gitu ya, yang terpencar-pencar, posisinya dibatasi oleh hutan dan lain-lain. Nah, kalau bisa ini terkoneksi dengan baik ke seluruh masyarakat desa, maka kalau ada informasi penting yang akan disampaikan oleh aparat desa itu lebih bisa menyebar secara luas dan cepat ke masyarakat. Ini saya apresiasi kalau beberapa web dari desa yang memang telah digarap secara serius. Jadi TV desa mungkin bisa juga kerjasama Pak Wajar dengan web-web desa yang memang dia sudah punya kemampuan memanage secara bagus itu ya. Oke, Mas Demiati, ini yang banyak banyak menjadi inspirator atau gerakan-gerakan masyarakat pedesaan dan seterusnya. Mungkin bisa berbagi cerita Mas Demiati untuk cerita tentang kesadaran media. Hari ini kita ngangkat kita ngangkat tema tentang kesadaran media untuk memajukan desa. Itu ada dua perspektif sebenarnya. Kesadaran masyarakat desanya untuk bermedia dan kesadaran perusahaan-perusahaan media untuk mengangkat isu-isu atau tema-tema pedesaan. Mas Demianti mungkin ada yang bisa di-share
ide, gagasan atau pendapat atau pandangannya, silakan. Kalau kami di Madiun, posting anggaran untuk gas cover media memang masing-masing bisa mengalokasikan. Jadi desa itu sekarang semuanya tertarik, mulai seleksi itu sudah masuk di desa, wartawan, abal dan sebagainya masuk di desa. Karena dianggap desa punya duit banyak kan gitu. Jadi posisi aktivitas kita yang relatif daripada yang lain lebih banyak ya, kisaran 2 sampai 3,5 miliar. Mereka rata-rata sudah menganggarkan untuk publikasi itu ya antara sekitar 5 sampai 10 juta. Yang digunakan untuk maintenance website desa, ada bagian banyak itu untuk membiayai teman-teman media yang hadir di desa. Oke. Fokus di websitenya. Di sisi lain, personil yang paham IT di desa luar biasa, semua menggunakan aplikasi, sedangkan personil di desa yang melek IT, yang muda-muda terbatas. Ya kan, karena masalah personil, jadi masalah yang kadang bahwanya nggak paham berita dan sebagainya kan gitu. Ada juga jadi posisi kami di Madiun untuk optimalisasi media, khususnya media untuk publikasi kegiatan kita terkoordinir secara. Cuma kalau website desa mungkin ya nggak banyak yang diupdate, isinya ya pancet itu aja. Oke. Sekarang lomba website desa apa gimana gitu, mungkin Kemendagri atau Kemendagri kan Mendagri salah satu penilaian lomba desa ya website profil desa itu juga. Cuma memang apresiasinya tidak sebesar ada terkait dengan hitung-hitungan dana desa itu kemarin yang sempat dikeluhkan di obrolan kita malam mingguan desa. Jadi itu membuat focusing teman-teman untuk melakukan update jadi tidak ada ininya. Oke, Mas Demiati, terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Demiati. Jadi Mas Hanif bisa menangkap mungkin yang disampaikan Mas Demiati. Kalau di Madiun itu memang kesadaran medianya dari teman-teman aparatur desa itu sudah mulai dengan adanya penganggaran untuk keperluan media. Cuma mungkin lebih pada penganggaran itu lebih pada bagaimana berhubungan dengan publishing atau memberitakan kegiatan-kegiatan desa dan seterusnya. Tapi belum sampai di fase melakukan maintenance terhadap website menjadi lebih interaktif dan seterusnya. Karena memang ada kendala-kendala di SDM dan seterusnya. Mungkin ini apresiasi ke teman-teman di Madiun yang desa-desanya sudah secara penganggaran memang sudah ada postingnya, cuma hanya masalahnya bagaimana anggaran yang dialokasikan ini memang benar-benar kemudian menghasilkan nilai publikasi atau menghasilkan nilai popularitas dari desanya jadi lebih dikenal. Saya pikir itu. Mas Ani, pada yang ingin ditanggapi dari yang disampaikan Mas Demiati, karena menurut saya menarik. Ternyata sudah ada kesadaran untuk ada alokasi, buat saya itu sudah luar biasa mungkin dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Monggo Mas Ani. Maaf tadi suaranya agak terputus-putus, jadi kayaknya saya kurang lengkap dalam menangkap gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tadi masalah bagaimana dari desa itu ingin ditulis di media sehingga banyak mengundang wartawan-wartawan untuk bisa meliput. Kalau saya nggak salah seperti itu ya, salah satunya ya. Jadi emang ya berteman dengan wartawan itu penting. Nah, makanya bertemanlah dengan Pak Koco yang wartawan. Tetap bisa
menyampaikan publikasi secara lebih akurat dan kredibel. Yang kedua tadi soal website tidak ada yang mengelola gitu ya. Nah saya pernah baca itu di mana gitu ya, ada sebuah desa yang desanya itu tadi yang tidak bisa mengelola IT-nya gitu ya. Tetapi ada penduduk desa itu yang merantau di kota lain. Dia punya kemampuan IT mengelola website. Nah, teman-teman yang di kota lain itu yang bisa tetap dimanfaatkan atau diajak kerjasama mengelola website di desanya. Jadi misalnya saya di desa A di Temanggung. Nah, ada anak muda di A yang bekerja di Jakarta. Mereka lah yang bisa mengelola website di desa itu, bisa di remote dari Jakarta gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan Mas Dimyati, usaha-usaha seperti itu. Karena sebetulnya memanage web desa itu kan nggak berat lah, karena dari sisi jumlah tulisan yang di-upload paling sehari satu itu udah sangat dahsyat. Kalau desa bisa satu hari satu posting itu ya. Mungkin baru 2-3 hari. Artinya memaksimalkan semua medium media sosial, media messenger itu kemudian orang tidak harus on secara fisik di lokasi-lokasi itu, tetapi dia juga bisa terlibat untuk melakukan kegiatan-kegiatan updating dari website. Mungkin seperti itu ya Mas. Artinya ini sudah mulai masuk dalam gaya orang bekerja yang tidak harus secara fisik ada, tetapi komunikasi berjalan lancar dan kemudian bisa melakukan updating dari agenda-agenda itu. Mungkin itu ya Mas Arif. Ya betul. Jadi di desanya mungkin bisa berlaku kayak apa ya, wartawan gitu lah. Jadi kalau desa lagi mengadakan program apa ya dia bisa wawancara sedikit, kemudian ditulis seadanya, nanti biar dikelola oleh yang lain. Kemudian kirim video juga dari handphone aja, dikirim lewat WA juga bisa kan gitu ya Mas. Mas Ipan tadi angkat tangan mau ikut memberikan pernyataan atau apa? Ini waktu kita ternyata nggak terasa, tinggal 3 menit. Silakan. Sedikit tambahan ya Pak, untuk cara bagaimana upload bisa memanfaatkan seperti yang Pak Anif katakan, bahwa untuk adminnya bisa berada di kota lain, misalkan di Jakarta orang desa tersebut. Nah nanti tinggal dia orang desa yang mengirimkan kontennya dan yang mengupload yang ada di Jakarta. Cuma yang jadi permasalahan klasik itu adalah tentang maintenance-nya Pak, anggarannya. Nah itu kalau saya punya pemikiran lain, kenapa tidak pemerintah kabupaten itu mengadakan dia yang menyediakan servernya, artinya webnya itu dia yang menyediakan, tinggal untuk yang tiap desa itu dikasih space untuk ngupload di situ. Nah biasanya itu anggarannya itu yang pusing mereka tuh, dari pengalaman itu, mereka anggaran tahun pertama saya bikin web, oke web udah jadi, tapi ternyata di tahun kedua mereka nggak memikirkan bahwa web itu harus dibayar tiap tahunnya maintenance-nya. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, anggarannya nggak ada. Nah, itu lebih baik itu pemerintah kabupaten menyediakan fasilitasnya. Jadi pemerintah kabupaten yang menyediakan anggaran untuk penyewaan atau pembelian server. Nah, mereka yang maintenance. Nah, setiap desa itu dikasih space. Entah itu space-nya itu berapa untuk mereka kelola. Nah, itu lebih baik karena biasanya orang desa kan, pemerintah desa itu untuk teknologi mereka masih bingung untuk masalah server dan mereka tidak menyediakan satu orang khusus untuk menangani masalah itu. Nah, kalau dengan adanya pemerintah kabupaten yang menyediakan, dia kan pasti ada IT-nya. Kalau ada masalah akan lebih mudah untuk menangani. Nah, jadi mereka hanya orang desa itu bagian content writer-nya gitu. Itu tambahan dari saya sih, Pak. Oke, Mas Dimyati mungkin menjelang ini kita udah mau selesai, mungkin ada respon karena sudah pakai ini mungkin audionya akan lebih bagus. Ada respon tentang ide tadi atau mungkin dari obrolan tadi? Silakan Mas Dimyati kalau ingin menambahkan sesuatu.
Mic-nya belum on. Oke. Oke. Oke, ya. Alangkah lebih baiknya kalau sistematis. Jadi ada perintah tertentu. Kalau perlu itu nominalnya ada mempengaruhi prestasi desa, itu akan benar. Selama ini menurut mereka website bukan hal yang penting dan pokok bagi pemerintah desa. Karena untuk komunikasi di lingkungannya sendiri mereka cukup alat komunikasi, media komunikasi yang ada, pakai poster, pamflet dan sebagainya, saya kira sudah. Ini media sosial yang ada ini belum lebih kencang bagi mereka karena semuanya masih terjangkau. Bagi desa-desa yang punya produk wisata yang populer, tempat wisata, produk-produk unggulan yang layak dipromosikan melalui website baru. Oke, Mas Deviati, terima kasih. Jadi ide-idenya Mas Ipang tadi mungkin salah satunya adalah ada satu momentum lah untuk kemudian bagaimana teman-teman di desa jadi care untuk kemudian menggunakan media. Closing statement, Mas Hanif, silahkan karena waktu kita terbatas. Closing statement dari Mas Hanif dari obrolan kita tadi, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup pertemuan kita, dan kita berharap momen-momen seperti ini kita bisa terus adakan untuk menemukan ide-ide baru. Silakan Mas Hanif. Baik, jadi disinilah pentingnya pemberitaan atau apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat dari desa agar semuanya bisa tersampaikan secara baik di masyarakat. Dan ini saya akan lebih fokus di web ini ya. Jadi web bagi desa itu sebetulnya ada dua sasaran. Yang pertama adalah memberitakan apa yang mereka capai, apa yang mereka lakukan kepada masyarakat desa dan masyarakat umum. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa berita atau acara atau program atau apapun yang dimuat di web itu terdokumentasi secara baik. Jadi kalau misalnya itu hanya disampaikan lewat SMS, lewat WA, lewat medsos, itu dokumentasinya bisa jadi kurang baik. Tapi kalau itu di web, maka itu akan terdokumentasi secara baik dan seumur hidup kalau kita terus bayar ininya ya. Nah, itu yang paling penting dari situ adalah dokumentasi. Kita selama ini kan lemah di dokumentasi, kita menyepelekan dokumentasi. Padahal dokumentasi ini sesuatu yang penting karena apa yang kita lakukan sekarang merupakan bagian dari masa lalu yang telah kita lakukan juga. Nah, dokumentasi di web ini menjadi sesuatu yang akan bernilai nanti mungkin 10, 20, 30 tahun mendatang. Mungkin itu Pak Koco. Jadi itulah pentingnya website. Mas Hanif, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Ada Mas Ipang, ada Bang Andi Takdir dari Makassar, ada Mas Dani, ada Mbak Kartika, ada Mas Dimyati tadi yang sudah live. Kemudian di channel YouTube kita ada Mas Eli Mantovani. Terima kasih Mas Eli sudah gabung. Satu saat perlu ngomongin urusan pajak-pajak ini sama Mas Eli tentang keuangan desa dan seterusnya. Ada juga di sini di YouTube kita ada yang Rita Agung Rizky, pejuang desa Ngawi, hadir. Terima kasih. Tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung. Terima kasih partisipan di Zoom, partisipan di YouTube channel kita. Insya Allah semoga dalam ulang tahun TV Desa yang ke-6 nanti semua partisipasi ini akan secara khusus live chattingnya ada di aplikasi yang sedang kita siapkan sehingga kita jadi tahu bahwa yang care dengan desa itu siapa saja, teman-teman dari mana dan seterusnya, sehingga saling sapa kita dengan teman-teman komunitas desa ada dalam satu platform aplikasi dari TV Desa. Sampai di sini kita ketemu untuk besok ada sesuatu yang luar biasa, kita akan kehadiran tamu
membuka mindset, membuka cara pandang untuk kemudian bagaimana lokal leader desa itu bisa terbangun. Akan hadir ahli di bidang itu jam 10 sampai jam 11 selama ada waktu bisa diluangkan untuk mengikuti obrolan tamu-tamu istimewa di Kepoin Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.